Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd, kami akan mengangkat sebuah hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda mendekatnya kiamat, yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtulu fima qutil." فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga dia harus dibunuh. Maka ditanyakanlah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah al-harju, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Imam Muslim nomor 2908 dalam bab al-fitan. Jadi saudaraku rahimakumullah, di antara tanda-tanda akhir zaman ialah fenomena manusia saling berbunuhan. Namun uniknya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama tidak mengerti apa sebabnya dia harus membunuh, apa sebabnya dia dibunuh, ya. Dan kalau kita lihat spektrum kemungkinan peristiwa seperti ini terjadi, dia bisa dimasukkan dalam banyak kategori permasalahan. Contoh, peperangan. Di akhir zaman ini banyak sekali bentuk peperangan yang tidak jelas tujuannya apa, atau yang pasti tujuannya bukan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, sehingga saling berbunuhan antara dua pihak pasukan itu sama-sama mengejar sebab-sebab duniawi. Nah, sudah barang tentu bentuk pembunuhan di sini menjadi suatu perkara yang besar sekali kemungkinan pembunuhnya maupun yang dibunuhnya sama-sama masuk neraka. Jadi ini fenomena yang sangat banyak terjadi, terutama semenjak kita hidup di babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam ini, babak kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Zaman di mana sistem iman dan tauhid sudah tidak tegak lagi, tetapi justru yang tegak adalah tatanan kehidupan yang berfondasikan kekufuran dan kesyirikan. Sehingga berbagai bangsa seolah-olah berlomba-lomba membanggakan kebangsaannya masing-masing, nasionalismenya masing-masing, bendera kelompok suku etnisnya masing-masing. Padahal di dalam Islam ada larangan dari Nabi SAW. Man qatala ala asabiyatin, barang siapa yang berperang
di atas bendera fanatisme kelompok, mau itu kelompok karena suku kah, etnis kah, karena kesamaan profesi kah, atau apapun, asalkan bukan karena Allah Ta'ala, maka ini adalah bentuk kematian yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus waspada. Di zaman seperti sekarang ini, apapun bisa terjadi berkenaan dengan proses pembunuhan atau yang dibunuh. Ya. Contoh lain lagi adalah mereka-mereka yang pekerjaannya menjadi hitman. Hitman itu artinya pembunuh bayaran. Orang yang menjadi pembunuh bayaran adalah seseorang yang bekerja karena dibayar. Dan kerjanya apa? Membunuh. Mencabut nyawa manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, walaupun hakikat pencabutan nyawa itu hanya bisa terjadi atas kehendak Allah Ta'ala dan yang melakukannya adalah malaikat maut. Tapi ini, profesi hitman ini, pembunuh bayaran ini, dia tidak perlu mengetahui apa perkaranya si target yang dia bunuh ini, apa persoalannya. Dia nggak perlu tahu. Yang penting dia tahu data-datanya, identitasnya, alamatnya, lokasinya di mana, kebiasaannya apa, dia pelajari, ya kan, kemudian dicari peluang untuk bisa membunuhnya. Nanti selesai dia laporkan kepada yang menyuruhnya, lalu yang menyuruhnya itu akan memberi bayaran. Dan kadangkala bayarannya itu besar sekali, ribuan dolar, puluhan ribu dolar kadangkala. Tergantung jenis manusia yang menjadi sasaran target pembunuhannya. Sementara yang dibunuh juga berada pada posisi yang bukan berarti dia orang baik-baik saja. Boleh jadi memang yang dibunuh itu orang yang sudah banyak juga melakukan kejahatan-kejahatan, ya, sehingga dia punya musuh, yang musuhnya itu tidak suka dengan dirinya tetap bisa berkeliaran dengan seleluasa begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini juga salah satu bentuk, ya, fenomena akhir zaman, yaitu pembunuhan. Gitu. Bahkan yang tidak kalah mengerikannya adalah jika sudah menyangkut, ya, bioweaponry, pembunuhan dengan menggunakan senjata biologis. Ya, kita tahu sekarang ini banyak bentuk-bentuk pembunuhan melalui suntik misalnya. Ya, sampai ada istilah suntik mati, ya, suntik mati. Nah, kita benar-benar terutama kita yang tidak mengerti sains di balik biologi, kimia, ya kan, atau chemistry, kimia, ini kita tidak tahu. Padahal boleh jadi apa-apa yang sedang digalakkan justru sesuatu yang berpotensi mendatangkan kematian. Nah, yang lebih cilakanya lagi, mereka yang terlibat dengan biological weaponry ini seringkali mengira dirinya sedang berbuat kebaikan. Ya, karena mereka yang membuat biological weaponry ini telah berhasil membangun opini, mindset, bahwasanya apa yang mereka produksi ini adalah untuk kebaikan manusia. Dan ini yang diibaratkan di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal. Ya, jika dikatakan kepada mereka la tufsiduna fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan, perbaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi mereka-mereka yang masuk di dalam sistem, ya, penggunaan biological weaponry ini, mereka merasa justru sedang melakukan kebaikan. Ya, padahal sesungguhnya ini adalah suatu keburukan, suatu fasad yang sedang berlangsung di muka bumi. Begitu pula mereka-mereka yang secara rela, ya, mengalami proses, ya, diberlakukan atas dirinya biological weaponry ini, tidak merasakan itu sebagai biological weaponry. Bahkan dia merasakan itu sebagai sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan problem kesehatannya, problem tubuhnya, ya, yang terbaik. Itulah solusi yang terbaik. Jadi saudaraku rahimakumullah, benarlah Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang hal ini, bahwasanya ini adalah di antara yang alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Dan ini kita berada di era penuh fitnah di akhir zaman. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari keterlibatan di dalam melakukan, ya, hal-hal yang
menyebabkan diri kita ini entah dibunuhkah, apalagi membunuh, ya. Makanya dalam Islam itu harus dipastikan bahwa pembunuhan itu kalaupun dibenarkan, dia haruslah alal haq, ya. Berjuang, berperang di jalan Allah Ta'ala, pembunuhan karena Allah Ta'ala, itu yang dibenarkan. Tapi kalau bukan pembunuhan karena Allah Ta'ala, sudah barang tentu itu namanya pembunuhan bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh kebenaran, dan itu akan mendatangkan ya murka Allah Ta'ala, azab bagi pelakunya di akhirat kelak nanti. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kita sendiri sebagai pihak yang hidup di dunia ini, mari kita memastikan bahwa hidup kita berada di atas rel yang benar. Sehingga seandainya pun Allah takdirkan kita harus dibunuh oleh pihak tertentu, maka pembunuhan itu justru mendatangkan kematian yang terbaik bagi orang yang dibunuh, karena dia di atas jalan yang hak, ya. Dia akan memperoleh al-mautu fi sabilillah, kematian di jalan Allah Ta'ala. Dan itu cita-cita setiap mukmin yang berakal sehat, yang faham akan dinnya, faham akan hakikat hidup di dunia ini dan hidup di akhirat kelak nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.